ini kita di acara ngopinya Auto Hype ya kan. Kedatangan tamu istimewa. Nah, di acara ngobrol otomotif penuh inspirasi hari ini ada Pak Ardi. Pak Ardi ini dari garasi ini legendanya Kaskus zaman dulu ya. Mungkin yang pencinta otomotif sebelumnya udah sering dengar Kaskus. Nah, sekarang Pak Ardi ini di garasi, kita mau coba bertukar cerita. Nah, ya kita buka masker dulu ya biar lebih leluasa ngobrolnya, udah ngikutin protokol juga kan, nggak ada jarak. Yes. Kita juga social distancing kok ini. Jangan deket-deket, Win. Iya. Pak Ardi gimana? Ini garasi kita lihat makin kesini makin banyak fitur-fiturnya, untuk tips-tipsnya, berita di news berita juga makin berkembang ya kan? Ya. Nah, bercerita dikit nih mundur ya kan, garasi itu sejak kapan ada ya, terus juga sebenarnya terfokusnya di apa, di penjual mobil apa di sosial media atau di mana? Coba. Ya, thank you ya sekali lagi ketemu sama Auto Hype dan ini kita udah kenal cukup lama dan sebenarnya makanya ditanya historinya, garasi itu ulang tahunnya 17 Agustus 2017. Wah, udah pas banget tanggal cantik. Tapi sebenarnya proses sampai lahirnya itu juga 1,5 sampai 2 tahun sebelumnya kita udah mulai merintis nih. Sebenarnya kita juga ketemu Om Erwin pertama kali itu awal 2017 waktu kita belum ada garasi.id. Saya waktu itu masih di Kaskus. Iya, Kaskus waktu itu punya ide, kan Kaskus salah satu rintisan dari GDP Venture ya. Jadi grup Jarum punya venture capital business yang menginkubasi dan merintis startup nih. Di Kaskus sebenarnya salah satu yang dibimbing juga, kita punya ide komunitasnya kenceng untuk otomotif, roda 2, roda 4. Kaskus itu jadi komunitas ya? Komunitas, community banget deh pokoknya. Okay. Udah dari tahun 99 gitu kan. Tapi kita perlu, Kaskus waktu itu perlu inovasi, kita lihat, wah orang yang ngobrol di forum otomotif itu juga banyak ngomong tentang jual beli sih. Gitu. Malah mereka memanfaatkan komunitas itu untuk jual beli. Nah itu dia, kenapa nggak kita bikin dipisahkan yang benar-benar jual beli, terfokusnya di garasi.id. Betul, dari situ. Nah kalau mau bikin komunitas itu, prinsip garasi adalah ekosistem. Ekosistem kan artinya ada siapa dulu konsumer utamanya, si pembeli mobil. Tapi pembeli mobil juga butuh mobilnya beli dari siapa? Dari penjual mobil, ya kan? Dari situ kalau sudah berhasil beli, kalau mau beli butuh apa? Butuh kadang-kadang perawatan, iya kan? Perawatan. Sebelum dirawat dulu, sebelum beli kan ada prosesnya. Nah, itu bayarnya. Dia. Nah, itu bayarnya. Financing, leasing, ya kan? Leasing. Asuransi di situ. Ya. Lengkap banget. Kita lengkap. Biasa apapun yang dibutuhkan oleh pencinta-pencinta otomotif, coba dilengkapin sama garasi. Nah, biar jadi bilangnya end to end ya bro, jadi dari awal butuh riset-riset, baca-baca, ada artikel juga ya kan. Official Garasi adalah Instagram dari kami, Garasi yang sifatnya umum ya, tentang permobilan lah pokoknya. Ini kita fokusnya mobil bekas nih sebenarnya gitu kan. Kemudian ada pilihan garasi. Pilihan garasi. Pilihan garasi itu contohnya mobil-mobil dari premium partner kita kayak Auto Hype itu yang kita highlight lebih khusus, itu lebih mirip katalog sih kalau yang di situ. Ya. Benar-benar yang ke sana cari mobil pilihan. Kalau official garasi bisa tentang mobil, tentang perawatan, tentang berbagai hal gitu loh. Jadi memang segmennya agak kita pisahin dua itu. Oke, biar orang yang mau mencari informasi, biar orang yang mau mencari mobil bisa dengan cepat dapat informasi tentang mobil-mobil bekas yang dijual yang memang direkomendasikan oleh garasi.id. Betul. Itu mobil katanya udah diinspek semua kemarin. Ya. Betul, karena om aja ya. Iya om aja deh biar angkat gitu ya. Ya tentunya kalau mobil pilihan, kita ngomong tadi ada satu fitur-fiturnya garasi, tadi kan ada ya jual beli mobil bekas ya kan. Terus ada mobil pilihan. Mobil pilihan. Nah, kita kredit mobil, tadi jual jasa dan servis, kemudian ada artikel, ada juga kredit kilat. Nanti ya kita ngobrol ya tentang itu. Tapi kita tadi pertanyaannya ada batasan tahun nggak di unit-unit mobilnya? Mobil pilihan, kalau untuk mobil siapapun boleh pasang di garasi. Ini Benny, dia mau jual mobil, ditawarnya gak tahu malu, lama banget gak laku-laku. Biar laku, Benny kasih bonus tas istri. Ketahuan istri, langsung ditinggal pergi. Sampai Benny rela, terima barter karena frustrasi. Please ya, jangan kayak Benny. Solusinya, jadilah kayak Gary.
jual mobilnya di Garasi ID. Pembeli datang, puas, bawa mobil pulang. Nah, habis laku, giliran Gary beli mobil. Pilih di mobil pilihan Garasi ID. Dapat garansi 1 tahun lagi. Jangan lupa beli voucher jasa dan servis dan dapatkan keuntungan diskon yang fantastis. Garasi ID, solusi puas jual beli mobil bekas. Pilihan garasi ada, karena itu mobil pilihan. Kita saat ini coba batasin di nggak lebih tua dari 5 tahun. Nggak lebih dari 5 tahun. Ya, terus juga kilometernya jangan gondrong ya, cepak Jangan boleh. Jadi maksudnya gondrong tuh istilahnya apa? Pedagang mobil bilangnya gondrong kilometernya tinggi gitu kan. Iya. Ini kalau bisa sekitar 10.000. Sesuai dengan 10.000 per tahun. Per 10.000 per tahun adalah batas toleransi untuk mobil yang Ya. dipakai sehari. Oke. Gitu. Jadi dan juga yang paling penting mobil pilihan tuh dari premium partner kita yang terpercaya. Jadi bukan showroom abal-abal ya, showroom yang benar-benar punya reputasi, punya kredibilitas. Sudah dikenal lama dan historinya ada. Betul. Oke. Terus Gitu. dapat info-info showroom-showroom yang kredibilitas itu dari mana aja? Ya, pastinya juga dari Mali. kredibilitas tentunya kadang-kadang datang dari ini pemain lama, itu satu ya kan. Ini juga, oh ini mobil-mobilnya showroomnya beneran ada nih, bukan di kandang ayam yang dijadiin showroom. Ada loh yang kayak gitu sebenarnya juga. Valid, benar-benar terpercaya. Terus tentunya kita kan kerjasama dengan berbagai leasing ya. Leasing itu juga udah ngasih kita top 10, top 20, top 100. Ini loh di kalau mau ngajak kerjasama, showroomnya yang seperti ini. Awalnya kita merintis dulu ya, lu jangan sama siapa aja diajak kerjasama dong. Ntar malah jadi salah kan, jadi salah tujuannya nggak tepat sesuai dengan pilihan garasi. Mobil-mobil bukan mobil pilihan lagi ntar. Nah, Itu dia. jadi kerjasama dengan BCA Finance. Ya BCA Finance salah satunya, juga BCA Insurance dan ada beberapa showroom leasing lain yang juga ada bisa dilihat di garasi gitu ya. Bahkan kita juga punya pembiayaan syariah nih, BCA Syariah sebagai salah satu masih sister company juga lah ya sebenarnya ya gitu. Terus lanjut lagi tadi yang paket kilat apa itu? Kredit kilat. Kredit iya. kilat. Gas, cepet. Hai sahabat garasi, gimana kabar kalian? Tentunya baik kan? Nah, sahabat garasi, kalian tahu nggak sih di Garasi ID dapat mengajukan pengajuan kredit kilat loh? Mau tahu caranya? Yuk simak video berikut ini. Apa sih itu kredit kilat? Nah, sahabat garasi, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita jelaskan dulu ya apa itu kredit kilat. Kredit kilat adalah layanan dari Garasi ID bekerja sama dengan BCA Finance di mana sahabat hanya memerlukan waktu 2 menit untuk mengetahui kredit sahabat memenuhi kriteria atau tidak. Ini Konsepnya sebenarnya gimana tuh? Konsepnya ya. Kilat udah pasti cepat dong, Pak. Betul. Kalau mau beli Kenapa mobil ini? biasanya kan orang datang lihat mobil lalu ke showroom, habis itu mulai hitung-hitungan, ada coret-coret sana ini. Sebenarnya konvensional. konvensional. Itu konvensional. Nah, kita bikin kilat ini tidak konvensional. Jadi sebelum kalau perlu sebelum datang ke showroom lihat mobilnya, Udah ada hitungan? seseorang tuh boleh bisa masukin, hitungan ada, simulasinya, simulasi kredit. Tapi juga saya tuh mau ngetes sebenarnya. Apalagi di masa pandemi gini, penyaluran kredit itu kan lebih hati-hati ya. Hati-hati. Nah, kita masukin data simpel banget, cuma basic banget, nama, alamat, segala sesuai KTP. Oke. Terus upload juga cuma foto KTP. Saat ini kita kerja sama kredit kilat sama BCA Finance ya. Gitu. Oke. Udah begitu disubmit, kurang dari 2 menit, biasanya cuma 30 detikan lah. Kurang dari 2 menit, itu si pengaju kredit itu sudah langsung dapat pre-qualification lah, bahwa selamat Anda tuh kalau ngajuin kredit tuh bakal diokein loh gitu loh. Mengingat dari rekod data Anda yang kita punya. Jadi datanya udah digabungin antara data yang sebelumnya kita udah ngobrol juga tadi, ada data-data di ID, KTP, Dukcapil. Yes. Sampai data semua historinya udah didata semua, dikumpulin supaya untuk mempercepat proses yang memang orang-orang yang tepat dapat kredit. Itu dia Win. Dari situ kan enak, jadi begitu datang, wah tenang nih. Aku lihat mobil ketemu Om Erwin, Pede juga. udah pede bahwa mobil ini. gue sebenarnya sudah dapat
conditional pre-qualification nih, bahwa saya ini Pre-approve, qualified. pre-approve. Hati-hati, pre-approve soalnya Beda ya? approval nanti bahasanya salah kita dijewer sama OJK. Kualifikasi, ya. Kualifikasi, lolos Ya. kualifikasi. Bahwa Oke. mau ngajuin kredit tuh ya memang kalau diajukan nanti dengan angkanya dan lain-lain sudah pasti dapat, atau mungkin juga bisa bahkan kami sampaikan mungkin iya tapi sesudah survei, biasanya kan kayak begitu. Ini kecepatannya sih yang jadi kenapa Yang kita pakai juga. tekankan kecepatannya. Ya, bahwa lu datang nanti istilahnya kalau udah saya ini tadi Om Erwin misalnya tadi di rumah pagi saya naksir, saya sempat lihat-lihat BMW M2 nih. Itu Itu ya. Competition tuh sekarang bisa dibilang tuh Langka ya? langka, dan itu mesinnya luar biasa dengan level dia kencang sekali memang horsepower. Misalnya kayak gitu. 10 horsepower. Udah tak majuin dulu misalnya ini udah dapat dari kredit kilat dengan BCA Finance bilang, oh ini Anda Ardi selamat qualified ya untuk ini. Saya datang melangkah pede dong. Mau ketemu Om, aku udah dapat pre-qualification nih kredit kilat. Apalagi spesial DP-nya boleh ya Om ya, DP 25% sesuai dengan ini. Wah, cepet kan, jadi istilahnya tinggal Om jangan malam-malam nih gini. Gitu. Jadi mempercepat nego, jadi nggak berbelit-belit juga, jadi kan nggak usah malah baru kita kumpulin data dan sebagainya. Jadi kita memutar balik, ini kita putar jadinya data dikumpulin dulu, dicoba pre-qualification, baru kita pilih mobil langsung. Cakep, itu bener diputar balik. Jadi Diputar balik. kita ngerubah paradigma katanya, bahasa kerennya ya. Paradigmanya bahwa saya tuh ketar-ketir loh, mau ketemu Om Erwin aja ntar kalau saya nggak ini saya malu gitu. Ini kan datang udah dengan yes Pede. paling nggak udah pede Awal nih. juga udah pede, terus kita buat showroom juga jadinya lebih efektif ya. Iya. Maksudnya lebih efektif, jadi kita tahu kita menjual kepada orang yang memang qualified. Betul, betul. Nah, percuma kan kalau kita ntar jadi membuang-buang waktu seperti cara-cara konvensional ya kan, ntar baru ngajuin 1 minggu kemudian baru ada hasil, akhirnya Iya. kita kelewatan beberapa peluang yang lain yang misalkan orang yang mau beli lagi. Bener, itu dia. Buat showroom ngebantunya Showroom, juga jadi itu. kita mempercepat. Kita bukan buat kita aja ya, semua showroom ya. Buat teman-teman showroom, teman-teman yang memang bisnis otomotif ini, memang garasi.id memang mempercepat proses ya kan. Jadi benar-benar kilat. Nah, Tapi tuh. teman-teman boleh coba juga qualified apa enggak, coba masuk ke websitenya ini ya. Ya, kita sekarang ada di Android juga, Android. app ya untuk appnya garasi.id, website tentunya ya www.garasi.id. Dari situ kredit kilat kelihatan lah, bisa lihat mobilnya dulu, bisa juga langsung klik kredit kilat gitu kan. Oke. Gitu. iOS menyusul ya segera tahun ini kita iOS keluar yang menyusul pemakai ya. Apple. Oke, kita juga akan coba nih setelah ini saya qualified-nya kira-kira beli mobil apa aja. Wah. Terus abis itu kita lihat juga ada gerbek showroom, tuh menarik juga tuh. Karena saya sebagai ya kita yang jualan mobilnya kadang-kadang masih senang nontonin gerbek showroom lain, ya kan, gue tahu juga. Menurut kita karena mobil bekas ini used car ini luas ya kan, kita pengen lihat juga, mobil ini setelah berapa tahun kondisinya seperti apa. Nah di situ kurang lebih sih digambarkan juga. Ya. Gerbek showroom satu inovasi garasi ya untuk kerjasama dengan partner-partner kita yang premium itu tadi untuk datang paling nggak kan di masa pandemi ini seorang suka ragu-ragu untuk mengunjungi gitu. Itu udah bisa lihat showroom-showroom yang kita ajak di gerbek showroom tuh ngelihat, oh showroomnya kayak begini ya, mobil-mobilnya begini, bagaimana mereka treat customernya di seperti dalam apa, yang ini. jualnya siapa sih, biar Yes, tahu ya kan. betul. Datang ke showroom ini yang jualnya siapa. Terus kita lihat juga bukan di Jakarta aja kayaknya. Betul, ya, garasi itu ada sebenarnya di seluruh Pulau Jawa tuh udah coverage-nya untuk partner showroom kita ada, bahkan di Medan dan di Makassar juga ada, di Surabaya Bali. juga. Yang besar di market memang paling besar mobil bekas tuh ya Jakarta, Surabaya, Bandung ya. Bandung. Joglo, Semar juga lah ya next-nya gitu. Tapi 3 area itu yang garasi dari awal memang kita buka presensi kehadiran kita di situ. Tim kita juga ada di 3 kota tersebut ya, Jakarta, Jabodetabek lah ya, Jabodetabek. Bandung, Surabaya gitu. Terus juga garasi ini kita lihat juga di aplikasinya juga banyak juga sering kolaborasi ya. Ini ada sama Omobi juga, kita lihat Omobi juga memang prefer pilihan garasi ini, official garasi memang pilihan juga untuk teman-teman yang buat cari mobil ya kan. Mobilnya Betul. semua jenis, mau premium sampai mobil biasa ada semua ya mobil. Betul. Kita dari mobil passenger ya, kita juga memang mulai ada di masa pandemi ini beberapa partner kita bilang, boleh nggak kita naikin beberapa mobil niaga nih,
Jadi ada beberapa mobil niaga seperti ya mobil box, pickup gitu juga ada. Tapi Oh, ada kita juga? fokus ada. Untuk bantu ya masa pandemi banyak orang yang juga butuh mobil itu ya. Toh nggak ada salahnya kita bantu mereka juga. Tapi kita fokus memang di mobil passenger ya. Mobil Passenger baik dari segmen yang menengah ke atas ke bawah itu adalah di tempat di garasi. Terus kemarin kan sempat pandemi, ya kan? Ini yang namanya semua yang berhubungan dengan online itu menanjak trafficnya. Betul. Garasi sendiri gimana? Pak sama menanjak. Menanjak. Udah fenomena paling bisa disimpulkan adalah orang nggak berani muncul ke showroom atau showroomnya sendiri tidak buka karena tempatnya ditutup, misalnya kompleksnya nggak boleh ada pengunjung. Waktu awal-awal ya tahun lalu kira-kira Maret, April, Mei itu Ya, kan. beberapa showroom yang di komplek di gedung dalam mall itu benar-benar close. Itu juga kita ya nggak enak banget juga sih lihatnya, prihatin juga ya. Ya, Karena mereka jadi terhalang. Beberapa showroom sih yang memang posisinya agak di luar, bukan dalam mall, memang bisa operasional masih agak Masih ada. normal dengan batasan jam waktu juga. nah itu kita malah jadi loh kan tidak melarang mereka pemilik showroom untuk memfoto mobilnya, taruh deskripsi yang jelas lalu diupload ke garasi kan. Dari situ trafficnya juga jadi naik. Kedua kita juga kerjasama sama mereka juga ya, layanan inovasi nih mirip seperti Otohai lakukan, home test drive, home delivery ya kan. Mobilnya kita bungkus pakai ini, kita disinfektan di depan orangnya, jadi mobil turun dari itu semprot, Udah bersih semua. disinfektan, terimanya juga tenang gitu loh. Ini satu terobosan yang ya kita pikir kita harus survive ya. Kalau kita diem-diem aja ngarepin ini nggak akan jalan nih ya kan. Jadi di kondisi pandemi itu kita juga memang biar gimana tetap bisa berjalan tanpa ada batasan. Karena semua orang sebenarnya kebutuhan mobil masih cukup luas, semuanya masih butuh juga ya. Cerita dikit ya Om Erwin ya soal tadi ya. Kita selain mobil kan kita juga ada perawatan nih tadi. Justru di masa-masa itu perawatan mobil tuh yang home service juga jadi naik karena sama partner-partner kita yang perawatan juga tanya, kita mau buka home service nih garasi bisa? Oh ya bisa dong tentunya ya kan. Terus kayak jasa waktu itu sempat yang namanya fogging, disinfektan itu naiknya pesat sekali. Home service-nya apa aja sih kemarin yang udah kerjasama? Ya itu disinfecting, terus cuci mobil, mobil. coating detailing. Banyak yang orang di rumah begak loh ngeliatin, aduh mobil dicuci Emang doang, sih, pengen kita juga- pengen kinclong gitu kan. Benar, Nah, kita juga lihat kemarin kondisi pas awal-awal COVID, semua orang menyalurkan hobi yang paling umum dan paling banyak ya otomotif. bener. Jadi kita nggak bisa bilang otomotif ya hobinya harus semua orang-orang yang menengah atas juga, karena kan Nggak, iya. nggak semuanya harus hobi otomotif harus mobil mewah, nggak juga. Betul, betul. Orang suka salah kaprah ya mikirnya asuransi sama Asuransi sama garansi garansi. bedanya apa sih gitu kan. Ya, kalau asuransi kan kecelakaan, kalau jadi accident, kalau ini kan kalau nggak kenapa nggak accident, tahu-tahu misalnya transmisinya njut gitu. Cara ketentuannya berlaku ya udah pasti. Ya pasti dong, kalau mobil-mobil yang udah dimodif balap nggak boleh Nggak gitu boleh. kan. Terus Gitu. juga kita mau tanya, garasi.id ini yang membedakan dengan platform-platform lain yang sejenis ini jatuhnya marketplace atau di online ini bisnisnya fokusnya kemana? Oke. Kalau dilihat garasi sebenarnya dari fungsi media iya, fungsi e-commerce juga iya ya. Betul. Makanya Tapi kan kita lihat juga cukup lengkap. cukup lengkap. Memang kita maunya jadi one stop shop online platform untuk konsumer otomotif. Konsumer otomotif ya. Jadi kalau pabrik mobil atau segala mungkin bukan konsumer kita ya. Iya. Atau pengiriman mobil yang kayak mobil dari pabrik ke luar pulau itu kan bukannya fokus garasi, tapi konsumer nih yang pokoknya dari kepemilikan mobil sampai ke ini. Ya kita fasilitasinya tadi dengan punya rekan-rekan showroom kita yang pada masang iklan mobilnya mereka di garasi. Kita juga punya jasa inspeksi sebenarnya. Kalau memang misalnya beli dari kan pembeli individual gitu ya, penjual individual atau bahkan ada juga yang ke showroom bilang, oh ya mobilnya bagus gini-gini, bawa dong saya dicek, biasa dong bawa montir, bawa apa, daripada pusing cari montirnya, garasi punya jasa inspeksi yang lengkap dengan 170 poin inspection dilaporkan, 170 poin. 170 poin dengan titik-titiknya Sangat fotonya, detail sekali berarti ya. iya dong. Terus kalau misalkan orang cuma mau minta inspeksi aja bisa juga. Bisa. Misalkan nih kita bicara di luar bisnis showroom deh. Ada orang misalkan pemakai terus dia mau beli mobil dari temannya tapi dia minta tolong diinspek, bisa juga. Bisa. Ya ada biayanya biayanya ya, juga tentu ada ya. biayanya ya. Oke. Bisa dilihat di garasi ID. Inspeksinya kayak tadi bilang kita tinggal beli di 170 garasi poin itu. 170 poin.
datang ke nanti inspekturnya yang datang, Ya, jadi ke tempat profesional mobilnya. semua udah pasti ya, orang yang sangat mengerti di bidangnya. Yes, kita juga selain itu berpartner, Bro Erwin, kita tidak cuma kita sendiri, kayak di Bandung, Surabaya, kita punya beberapa bengkel ya, yang ini bengkel-bengkel jadul loh boleh dikata, yang mereka juga pengen mengembangkan bisnisnya dan mereka punya kapabilitas, punya montir yang tepat, mereka yang jadi inspektur kita gitu loh. Jadi kita berpartner dengan mereka. Oke. Jadi nggak hanya di Jakarta aja, di beberapa luar kota yang ini juga tinggal lihat aja di websitenya Garasi. Yes, betul. Nah ini kita lagi ngobrol sedikit lah juga tentang hobinya Pak Ardi ini, kayaknya bener-bener menjiwai banget sama otomotif ya. Dari dulu ya memang Dari dulu. Nah backgroundnya Pak Ardi ya kan. Backgroundnya. Pak Ardi ini dulu bukan di Indonesia-nya baru-baru belakangan ini aja ya. Oh ya, itu dulu. Saya sempat begitu lulus SMA di Jakarta, saya pindah ke Amerika. Kuliah di sana, terus sempat jadi kerja di software company di consulting 13 tahun ya saya di sana. Kota itu apa tuh di US? Saya di Washington DC dulu. Washington DC. Tapi saya sebenarnya itu kalau weekend doang. Nah, kalau weekdays saya travel nih ke klien-kliennya company saya dulu gitu kan. Jadi saya malah kadang-kadang hobi saya dulu sebenarnya zaman sebelum pandemi tidur di pesawat. Karena saya setiap minggu pasti 2 airport tuh paling nggak, Senin berangkat, Kamis ya hidup seorang konsultan lah. Kemudian saya jadi seorang product manager yang itu lebih travelnya lebih gawat lagi tuh. Kadang-kadang short notice, tolong kamu ke Shanghai, habis itu tolong pulang ke Perancis ya. Udah sempet ngider-ngider gitu lah. Sempat mengalami masa-masa seperti itu ya. Nah, tapi di situ taunya otomotifnya kemana ya? Kalau saya sempat ya kalau misalnya dapat tugas ke Jerman gitu kan, sewa mobil, nyobain autobahn gitu kan. Nah, terus ke no speed limit. No speed limit udah pernah ngerasain gitu kan. Belum ngerasain ya. Saya Terus malah belum pernah tuh. belum pernah ya. Pengen Abis banget ini coba. ya kita jalan bareng Win kalau kita nyobain autobahn sama-sama gitu. Nah, tapi dari situ juga saya punya hobi, tadi nanya hobinya. Kalau dulu kalau weekend tuh suka klub-klub otomotif tuh suka kumpul-kumpul gitu kan. Dari situ udah pasti udah Jakarta ya? enggak, waktu masih di sana. Oh, waktu di Masih di Washington. sana. Iya. Oh, di sana juga kayak di Indonesia juga ya, Jakarta. komunitas itu Guyup aktif loh. banget. Guyup banget orang-orang itu. Terus ada yang temen yang ngajak cobain autocross, pernah tahu nggak yang di parkiran lot besar tuh ada kon orange itu di set. Terus iya. yuk kayak nyetir kelok-kelok gitu, kayak try to beat ngalahin catatan waktu terbaik sendiri gitu kan. Ya dari situ diajakin kalau punya temen yang punya mobil yang keren, kita mau ganti rem sama-sama. Jadi saya memang punya affinity hobi yang memang mobil tuh kayaknya enjoy banget gitu. enjoy banget. Jadi hiburan banget gitu ya, terhibur sekali. Di situ mobilnya pakai apa tuh, Om Ardi? Wah, jangan deh. Malu Di saya. situ kan Amerika kan murah katanya. Benar kan? Di Amerika beneran Tinggi lebih murah, banget ya. lebih Jadi murah. bisa pakai mobil-mobil apa juga harganya. Di sana tuh lebih ya mobil Eropa di sana yang, dan lucunya di sana juga yang agak tua klasik itu malah suka dijadiin untuk sarana untuk hobi gitu loh, mobil. Dan di sana karena lebih terjangkau ya, satu pajak lebih murah dan lain-lain. Harga mobil itu pokoknya terjangkau lah boleh dikata. Dibanding di Indonesia, Jakarta ya, harganya kan berapa kali lipat. Iya. Gitu. Terus pas udah pindah Jakarta, langsung di Kaskus. Ya, waktu pindah Jakarta saya bergabung di GDP Venture, dikasih tugas untuk di Kaskus, bikin saya jadi produk head-nya di sana. Kita bikin ya salah satu inovasinya Kaskus juga punya mobile app waktu itu kan. Kita bikin juga Kaskus Forum juga dimodernisasi. Kalau sekarang Kaskus lihatnya lebih ke community juga di entertainment ya, ada Kaskus TV dan lain-lain gitu loh. Nah, Garasi akhirnya saya ditugasin, kamu fokus nih garasi.id jadi otomotif. Thank you Pak. Dikasih opportunity ngembangin, ketemu sama Om Erwin. Aduh, saya masih ingat banget tuh tahun berapa? 2017 awal ya, kita makan bareng. Haris Kelapa Gading ya. Iya, itu kita lagi FGD Om Erwin. Focus group discussion kan. Waktu itu jadi kita benar-benar belum. Responnya positif juga kan hari itu semua. Responnya positif. Waktu itu kita ngelihat ini, terus apalagi saya teringat banget lah duduk bareng Om Erwin tuh. Om Erwin tuh kritis soalnya. Waduh. Ini ya contoh ada satu, kita nggak usah sebut namanya ya, yang classified yang lain gitu kan. Ini bagusnya di sini nih, di sini. Itu sungguhan. Itu jadi kan kita waktu itu saya catat ya. Abis itu kita sama ada beberapa tim kita rebukan. Oke, cikal bakalnya Garasi kalau mau diterima oleh komunitas
at least penjual mobil, ya harus memenuhi syarat-syarat yang Om Erwin katakan lah. Ya, Ya. kita ambil nilai plusnya. Iya. Ya, di sini. Nah, waktu itu kita startup ya, kita sebenarnya corporate startup nih. Jadi kecil dari, jangan dikira karena kita ownernya tuh yang besar, tapi kita semuanya langsung dikasih semua fasilitas. Enggak, kita harus berjuang dari awal dan kita memang butuh bangun itu step by step nih. Tapi yang dari Om Erwin itu yang pertama kita luncurin ya sudah sebenarnya boleh kata mungkin 8 dari 10 input dari Om Erwin itu sudah Iya sih, kita juga coba mau input iklan untuk dari sisi kita showroom ya, pada penjual mudah sekali, sangat membantu. Terus juga tampilannya memang friendly user untuk kita katakan di Indonesia. Betul. Yang orang Indonesia sering lihat harus deskripsinya, terus juga di Indonesia kan juga foto-foto juga harus menarik ya kan? Benar. Foto-foto bisa cukup banyak juga itu kita lihat. Harus bagus. kita bikin standar ya Om Erwin ya. Jadi foto-foto itu yang di garasi itu udah ada guidance-nya lah sebenarnya. Karena kita mau menghindari yang terlalu kalau jorok juga customer ngelihatnya males gitu ya. Nah, cuma di garasi doang juga ada foto depan lurus serong gitu kan. Yes, betul. Yang lain nggak ada loh, nggak ada yang perhatikan seperti itu. Ya, ini ada pro kontranya ya dengan begitu. Kalau aduh gue maunya cepet, tapi kalau kita bilang kalau customer maunya nyaman, cepet juga tapi nyaman ya kan. Ngelihatnya bahwa paling nggak ada standarnya foto jangan kepotong ya kan. Terus angle-nya ini dari sisi angle depan, belakang, kanan, kiri, dalam, interior 2 km yang penting juga itu kan selalu mengadres concern mereka yang paling besar. Tujuannya untuk supaya mempercepat proses jual beli. Betul. Setuju kita itu semua. Ya, jadi buat teman-teman yang memang mau coba cari-cari mobil, misalkan di AutoHike tersedia, cari juga di garasi. Sama. AutoHike juga ada di garasi kan sebagai premium partner. Ada. Cuman misalkan ada cari yang di luar kita nggak ada, bisa cari di garasi.id. Follow juga IG-nya, terus juga ikutin program-programnya, menarik deh, pasti keren. Betul. Gitu. Kira-kira apalagi nih Om Ardi selama kenal AutoHike yang ada sharing-sharing apalagi, input-input buat kita yang kurang lebih bisa membangun kita lagi? Wah, kalau saya lihat ya AutoHike ini salah satu showroom partner kita yang paling valuable, paling sayang ya boleh kita ya. Soalnya inovasinya AutoHike juga ya dengan bikin ngopi ini, saya kira di pemain otomotif kalau kita ngikutin cara lama terus ya kita bisa kalah bersaing dengan yang punya metode yang baru ya, seperti AutoHike dengan berbagai social media dan video YouTube channelnya. Karena orang beli mobil hari gini nggak cuma sekedar lihat brosur lalu kayaknya gue cari secondnya, kan nggak juga. Tapi ada fungsi edukasi, ada fungsi review dan lain-lain yang AutoHike ini juga mana. Ya coba kita coba selalu melengkapi dengan kadang-kadang ada hiburan juga, ada informatif juga. Jadi kita berusaha supaya penonton-penontonnya stay terus di channel kita, di sosial media kita di Instagram. Betul. Supaya kalau ada mereka selalu ingat kalau mau cari mobil kita, siapa tahu mereka ada mau referensi ke teman, saudara. Ya. Biar kita bisa menjual mobil lebih banyak lagi, memuaskan konsumen. Itu AutoHike juga kerennya ya, kalau saya bilang selalu friendly nih. Ini saya notice kenal nggak kenal tapi datang treat people, customer tuh dengan hangat, dengan ramah. Itu satu yang kan saya datang ke sini dulu sebelum kenal Om Erwin juga. Okay. Udah datang, oh inilah buat saya standar kenyamanan bahwa kalau saya pengen beli mobil second apalagi ya, selain mobilnya juga bagus, datang ke sini suasananya juga oke, ini suasana yang kondusif untuk ngelihat mobil, nyobain duduk-duduk dan lain-lain. Itu udah kalau saran saya sih tetap dijaga itu Om. Kehangatan untuk customer, kehangatan. Gitu loh. Sama sukses terus Om Ardi dengan garasi.id-nya. Sama-sama. Semoga menjadi platform yang beda sendiri dari yang lain ya. Di Indonesia nih memang untuk bisnis ini memang kita juga lihat prospeknya jauh sih, besar banget. Betul. Marketnya luas sekali, ya kan. Showroom yang belum stok-stoknya belum terjangkau di online itu masih banyak menurut kita juga. Jadi terus saja kita pasang iklan terus di garasi.id supaya mobil cepat terjual juga. Betul. Terus teknologi juga kan jadi orang jadi lebih gampang ya dengan
dari handphone aja bisa shopping mobil loh. Kalau mobil. dulu baca koran, lihat iklan baris, datengin satu-satu. Sekarang dari ini hemat waktu dan juga kayak tadi nge-apply kredit. Itu kan inovasi barengan BCA Finance yang cukup buat saya kemajuan lah, dengan bisa dapat kredit kilat, dapat Betul. conditional pre-approval, lebih cepat, lebih baik. Gitu. Nah, kita juga melihat satu poin penting lagi di garasi.id. Hampir semua penjualnya sudah terverified, betul nggak? Betul. Ini yang membedakan. Di marketplace lain, semua orang bisa memasang iklan tanpa ada showroom yang jelas atau dan sebagainya. Kalau di garasi, semua penjualnya ini sudah terpercaya. Betul. Yang berupa showroom ya. Jadi kalau penjual mobil pribadi sih boleh, kita gratis kok untuk masang. Tapi kalau dia mau masang lebih dari satu iklan, kita akan tanya, Anda showroom? Kalau ya nggak apa-apa, tetap gratis kok. Silakan, tapi tolong kasih informasi yang jelas sehingga apalagi kalau mau pakai nama Ardi Motor, iya gitu loh. Itu yang kita mau jagain, karena kalau ditanya garasi punya prinsip apa? Trust sama reliable. Trusted sama reliable. Jadi kalau kita bangun kepercayaan dulu, niscaya pasti akan comeback terus ya. Baik betul. pengguna. Kita juga makanya merasa nyaman juga Pak di sana yang orang kalau lihat iklan dari garasi responnya juga positif karena mereka udah yakin dulu. Jadi nggak ada yang orang jadi ada keraguan ya kan. Walaupun memang untuk teman-teman semua tetap beli mobil ya kalau bekas kan memang harus dilihat kondisinya, dilihat juga fisik langsung. Tapi untuk yang beberapa di showroom-showroom pilihan garasi itu bolehlah rekomend. Thank you. Ya udah itu aja Om Ardi, kira-kira hari ini thank you banget waktunya. Sama-sama, terima kasih kesempatannya buat sharing tentang garasi. Sukses terus untuk Sukses. Auto High. Sama-sama. Oke. Thank you. Thank you. Suatu hari, kami memutuskan berhenti bekerja dan buka usaha. Mobil bak inilah pendukung kesuksesan usaha kami. Tapi setelah mengalami musibah, kami sadar kami juga butuh mobil untuk melindungi diri di keseharian. Untungnya ada BCA Finance yang paling memudahkan kami untuk kredit mobil. Impian kami terwujud, usaha kami pun terus maju. Sampai akhirnya kami dikenalkan dengan Garasi ID. Mereka punya fitur kredit kilat. Dan alhamdulillah, kini kami sudah bisa kredit mobil kedua. Beli mobil pilihan dengan kredit kilat hanya di Garasi ID.